Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Tetap menikmati berkat, anugerah dan kasih Tuhan. Bulan Desember, Natal datang. Kita percaya Natal sebagai permulaan dari karya keselamatan yang Allah rancangkan atas hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar puji sembah hanya bagi Dia, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita katakan betapa besar, boleh bagian berdiri Bapak Ibu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Katakan ku sembah Engkau. ku sembah Kau, ku sembah
tinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan, di tahun ini kami boleh kembali merayakan Natal-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati semua karena berkat anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami menjadi orang-orang yang Kau pilih untuk mendapat anugerah keselamatan-Mu. Kami rindu Bapa menghidupi kebenaran ini Tuhan. Menghidupi hidup yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu meninggikan dan memuliakan Engkau. Kau lihat hati kami satu persatu Tuhan. Kau lihat kerinduan. Kau lihat kerinduan setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Bapa, Engkau ada di sini. Engkau hadir di sini melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir ibadah ini. Hanya dengan tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Tetap hanya bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Kita berdiri ya Bu. Amin. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Semua pasti hafal lagi ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Hormat Tuhan, hanya Engkau yang layak menerimanya. Haleluya. Kelahiran Yesus, kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Haleluya, kasih-Mu mengubah hidupku. Biar hari lepas hari, Tuhan, aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Yesus.
Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hidup karena anugerah-Mu Yesus. Semua hanya karena cinta-Mu Tuhan. Hidup hanya anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku dan memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan lagi, Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kemudian bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya duduk Bapak ya. Sebelum firman disampaikan pagi hari ini ada pujian dan kesaksian mungkin dari Ibu Lisia ya. Ya. Mari silakan Ibu. Cek. Cek ya. Shalom, selamat pagi. Salam. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini
pujian. Ya, nyanyinya bareng-bareng ya. Sumpah pujian itu judulnya apa? Jadikan Aku Indah. Gitu ya. Jadikan Aku Indah ya. Lagu ini sebenarnya lagu favorit saya. Benar, lagu favorit saya karena kalau saya nyanyi ini kayaknya bisa nyentuh gitu kan. Enggak, lagu ini tuh kan ada baitnya kan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia ya. Setiap kita kan pasti kita mau supaya hidup kita dibuat indah sama Tuhan supaya kita dimuliakan. Dimuliakan bukan untuk sesama manusia ya, tapi dimuliakan di depan Tuhan, itu aja sih. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ibu Lucia adalah ibu yang saya baru kenal berapa bulan? Bulan atau tahun? Bulan. Kalau mau dibilang pertemuannya tanpa ada direncanakan di satu kota dan di situ makan, tiba-tiba diundang lagi, terus saya dengar kesaksiannya, ya kan? Bagaimana di lagu ini, judulnya apa tadi? Jadikan Aku Indah. Jadikan Aku Indah. Pada judul awalnya, ini adalah pengikut Yesus. Karena keadaan dan situasi, karena cinta satu hal, ditinggalkan siapa Yesusnya. Makanya lagu ini berkesan kan, ku datangnya Bapa. Berarti hari-hari ini, saat-saat ini, bagaimana setiap kita harus datang punya kerinduan. Walaupun bertahun-tahun hilang daripada kasih Tuhan, hilang jalan, tapi tetap panggilan Tuhan tidak akan hilang. Kalau sudah Tuhan tentukan, Tuhan panggil, Tuhan pilih, mau lari kemanapun. Seperti Mazmur katakan, ya toh,
Ke gunung engkau ada. Ke lembah engkau ada. Ayo, mau lari kemana lagi? Nggak bisa. Karena ini saat bagaimana Ibu Lucia mengalami pemulihan 2 tahun atau setahun. Cinta Tuhan mula-mula lagi. Oh, udah lama 2002. 2002. Saya dipanggil Tuhan lagi 2002. Tapi setengah-setengah. Enggak juga. Nah sekarang semakin habis-habisan dan gila-gilaan sama Tuhan. Ya, apapun dilakukan buat menyenangkan Tuhan. Jadi boleh kita angkat satu lagu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena ini waktu yang terbaik buat Lucia. Karena dia sudah mengenal destiny dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oke. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. pakai dua kata ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu kan ya. Ya ya kadang Tuhan manggil kita itu, saya bersyukur gitu ya, saya bersyukur banget Tuhan itu sayang sama saya, sangat sayang. Karena Tuhan memanggil saya bukan dengan saya dibiarkan miskin, atau saya dibiarkan tidak punya uang, atau saya dibiarkan yang seperti banyak tinggal sendirian gitu kan ya. Tapi Tuhan memanggil saya dengan Dia memberikan saya begitu banyak kelimpahan dalam hidup gitu kan. Jadi di situ saya melihat Tuhan baik banget ya gitu kan ya. Betapapun saya pernah berusaha meninggalkan Dia, tapi Dia tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan Dia memberkati saya banyak sekali gitu. Kesehatan, berkat apapun, anak-anak yang cantik, anak-anak yang pintar gitu kan ya. Itu saya lebih melihat lagi kuasa Tuhan dalam hidup saya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi kadang-kadang kita yang berusaha lari dari Dia. Itu aja sih. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan kita jadi anaknya, kemanapun kita pasti akan diuber. Dan kita pasti akan kembali dengan caranya Tuhan beda-beda ya. Caranya Tuhan beda-beda, dan Tuhan memberikan saya cara yang sangat manis dan cara yang sangat luar biasa. Itu aja mungkin. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan.
segala sesuatu yang daripada Engkau sudah melimpah di dalam setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur karena luar biasa Engkau membawa kami kemanapun kami berada, Tuhan, Engkau ada, Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahkan ketika kami merasakan Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Kami percaya dan kami terlalu percaya, Tuhan, segala kejadian kami baik dan ajaib, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap, Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami siap untuk Engkau ajar, Tuhan. Kami siap menerima setiap rahasia-rahasia kerajaan surga pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih atas cuaca, suasana, tempat yang baik, Tuhan, yang telah Kau sediakan. Baik Roh Kudus, Engkau berikan kami pengertian, Engkau berikan kami pewahyuan. Karena tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak dapat mengerti setiap perkataan dan kami tidak dapat melakukan satupun dari firman. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk Kau ajar. Dan kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom. Haleluya. Wah, puji Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya. Ya, luar biasa, menguatkan, juga menguatkan firman pada pagi hari ini. Kita masuk dalam rangka Natal ya. Natal, kita memperingati, merayakan ya, hari kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Ya, kita memperingati, ya, bahkan ada yang sampai berpesta. Ya. Tujuan kita memperingati apa? Kita mengingat kembali, amin. Mengingat kembali, karena apa? Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Dia sudah naik ke surga. Makanya kita mengingat. Nah, kalau kita memperingati seseorang misalkan, ya, memperingati seseorang, kelahiran seseorang yang sudah meninggal, yang sudah nggak ada lagi, otomatis apa? Apakah kita hanya ingat pada waktu dia lahir, Pak? Ya, pasti seluruh kehidupannya kita lihat, kita ingat, amin. Ya, tujuan kita merayakan Natal ini, kita mengingat semua sejak Yesus lahir di dunia ini sampai terakhir dia naik ke surga. Ya, kita ingat semua pekerjaannya, semua perkataannya. Semua apa yang dia lakukan di dunia ini. Ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara saat itu belum ada di sana, belum lahir. Tetapi sampai sekarang kita percaya. Percaya nggak apa yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini yang tertulis dalam kitab suci? Percaya nggak? Percaya. Ya, percaya ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ketika Yesus ada di dunia ini melakukan segala sesuatunya, keajaiban, mukjizat, berfirman. Pertanyaannya, apakah sudah cukup? Apakah sudah genap apa yang dilakukan Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Sudah cukup belum yang Tuhan lakukan? Belum. Belum cukup, Pak? Belum cukup ya? Berarti kelanjutannya ada episode Yesus kedua. Benar nggak? Kalau belum cukup, ya, kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ya, saya bacakan. Yohanes 19 28 sampai 30, sudah ketemu semuanya? Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ya, dikatakan di situ, sesudah itu karena Yesus tahu ya, bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga kara yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi menurut Yesus, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan dia sudah selesai apa belum? Sudah selesai. Ini kata Yesus loh ya. Nah, kita mau percaya sama siapa? Kata Yesus toh. Ya, kalau Yesus berkata sudah genap, sudah selesai, berarti sudah genap, sudah selesai benar. Ya, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Tidak perlu kita kemudian lanjutkan lagi karya salib dia. Tidak perlu kita lanjutkan lagi penderitaan dia. Ya. Nah, dikatakan di sini sudah selesai. Ya. Kemudian dia mati, berarti dia sudah selesai sebelum dia mati atau sudah mati? Sebelum dia mati. Setelah dia mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masih bekerja enggak? Masih. Dia duduk. Duduk loh. Duduk dikatakan di firman Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia rest, dia istirahat. Seperti pada waktu penciptaan. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Masih perlu orang lain atau tidak? Masih perlu orang lain enggak? Ya. Nah, masih sebenarnya. Tapi firman-Nya ngomong gimana? Waktu itu Yesus ngomong gimana sih? Waktu dia masih hidup. Kita buka Matius 11 ayat 3 sampai 6. Matius 11 ayat 3 sampai 6. Ya. Menurut Yesus, segala sesuatu yang dikerjakannya sudah cukup. Perlu orang lain enggak? Ya, kalau sudah cukup, kira-kira perlu orang lain lagi enggak? Perlu. Ya, kata Pak Agus perlu. Nah, sekarang kata Yesus gimana? Matius 11 ayat 3 sampai 6. Ya. Saya baca. Lalu menyuruh murid-muridnya, ini Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, bertanya kepadanya, engkaukah yang ini? Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus ketika ada di dunia ini, dia melakukan segala sesuatu yang di dunia ini, dia nggak perlu orang lain. Amin. Dan dia selesaikan semuanya sendiri. Dia selesaikan semuanya sendiri. Ya, dan dia buktikan itu dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan kuasanya, dengan mujizatnya, sampai mati dia disalibkan, dia menderita sendiri. Ada yang ikut menderita enggak untuk diselamatkan pada waktu itu? Enggak kan? Dia menderita sendiri. Ya. Karena apa? Enggak ada yang bisa menggantikan dia. Ya, udah cukup dia. Nah, sekarang kata Pak Agus tadi, bagian kita apa tuh sekarang? Karena tetap kita perlu sampai sekarang. Ya. Ya. Bagian kita apa? Kalau itu semua sudah dilakukan Yesus, terus kita hidup ini ngapain? Ya. Melakukan seperti Yesus lakukan. Ya. Banyak orang yang kurang Kristen bahkan akhirnya mandek jegrek, mati gaya, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mau khotbah, mau bersaksi, mau memuji Tuhan, mau nyembah, mau doa, mau puasa, itu bagiannya hamba-hamba Tuhan. Ngomongnya gitu. Itu bagiannya para imam-imam. Ya, kita ini pokoknya kita bekerja, kita diam aja, kita nggak lakukan apapun begitu. Ya, nah ini semua dilakukan Tuhan Yesus loh. Ya, selama di dunia ini. Ya, nah. Sekarang kita lihat dulu manfaatnya. Manfaatnya dengan apa yang sudah Tuhan lakukan itu, kira-kira manfaatnya bagi kita apa aja sih? Ya, yang pertama kita diselamatkan. Siapa yang percaya, ya, hidupnya sudah diselamatkan oleh Yesus. Amin. Ya, kita semua percaya. Terus manfaat lainnya apa lagi selain diselamatkan? Kalau sudah diselamatkan, kita berdiam diri, nanti tunggu akhir zaman selesai masuk surga gitu. Ya, jadi ya kita lihat manfaatnya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14.
Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ada 10 poin ya, yang saya temukan di satu pergub ini. Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kalau 1 poin 5 menit berarti 10 poin berapa? 50 menit. Tambah panjang ya, panas nanti gosong semua. Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Siapa mau bacakan? Biasanya Pak Toto nih mau baca. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Stop dulu ya. Sebab Segala berkat rohani di dalam surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, manfaat pertama. Ya, tadi selain kita diselamatkan, kita memperoleh apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Kita sekarang diselamatkan. Sekarang juga kita memperoleh segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Berarti kita ini sudah tinggal di surga dong. Siapa mau ke surga sekarang? amin. Ya. Siapa mau ke surga? Pak Mardi mau ke surga sekarang? Puji Tuhan. Ya. Nah. Enak, paling enak tuh ke surga sekarang. Nah, ya, biasanya yang rambutnya sudah berubah nih paling seneng. Ya. Segala berkat rohani sudah kita nikmati, walaupun berkat itu ada di surga. Ya. Kita sudah bisa menikmati berkat rohani. Ya, kalau kita lihat kesaksian Bulasma luar biasa. Ya, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ritual, Bulasma banyak menikmati. Ya. Kita semua pengen nggak seperti itu? Ya. Amin. Ini manfaat ya. Nah, manfaat kedua terus Pak Toto. Sebab di dalam Dia, Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercatat di hadapannya. Amin. Manfaat kedua, dikatakan kita apa? Kudus dan tidak bercacat celah. Ya, jangan tertuduh lagi. Aku ini nggak layak di hadapan Tuhan. Aku nggak layak untuk suruh doa. Aku nggak layak untuk melayani Tuhan. Aku nggak layak untuk bersaksi karena hidupku belum benar. Yang bilang benar bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri yang berkata kita kudus dan tidak bercacat celah. Ya, oleh karena apa? Tadi sudah cukup, Tuhan sudah lakukan itu semua. Kita dikatakan sudah kudus dan tidak bercacat celah. Nah, kalau perbuatan kita saat ini masih ada yang tercela, masih ada yang nyeleweng-nyeleweng, ya, nggak usah terintimidasi di situ, sadar kembali lagi. Ya, apa kata firman Tuhan kita lakukan aja. Ya, kalau kita merenungi, kita menyesali terus, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya ya udah, akhirnya kita meninggalkan Tuhan karena benar-benar kita merasa nggak layak kalau kita mau lihat. Tapi kita percaya sama Tuhan bahwa hidup kita dikatakan kudus dan tidak bercacat celah. Ya. Dan itu kenyataan, realita yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya. Ya, itu berkat kedua. Berkat ketiga terus Pak Yoto. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Ya. Manfaat ketiga, kita menjadi anak-anak-Nya. Siapa mau menjadi anak-anak Yesus? Amin. Ya, kita semua. Kalau menjadi anak-anak Yesus, berarti kita ahli waris atau bukan ahli waris? Ahli waris. Ya. Bayangkan apa yang kita warisi saat ini. Orang di dunia rebutan warisan, Bapak Ibu Saudara. Orang di dunia rebutan harta orang tuanya, bahkan sampai bunuh-bunuhan, benar nggak? Tapi kita mewarisi harta kekayaan surgawi. Kita mewarisi ya Bapa kita yang punya dunia ini. Amin. Ya, jadi hidup kita tenang nggak? Tenang. Hidup kita terjamin nggak? Terjamin. Ya. Kita harus masuk dulu pengertian itu, percaya dulu. Kalau kita sudah percaya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Yang keempat, terus Pak Toto. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Ya. Yang keempat, memperoleh kasih karunia-Nya yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Apa sih kasih karunia Tuhan?
Kasih karunia Tuhan itu tadi loh. Yesus sudah lakukan semua, kita nggak lakukan apa-apa, tapi kita memperoleh bagian dari situ. Kita memperoleh manfaat-manfaat dari yang Yesus lakukan. Itu hadiah, itu gift, itu pemberian. Gratis, cuma-cuma, tapi tidak murahan. Amin. Ya, itu mahal harganya. Kalau kita diberi, kita terima nggak? Terima. Ya, nggak usah mikir-mikir. Kalau kita diberi kebaikan sama Tuhan, itu semuanya baik. Amin. Kita terima aja. Ya. Kita memperoleh kasih karunia-Nya yang mulia, nggak ecek-ecek, nggak Tuhan kamu tak kasih ini aja lah, nggak, kasih karunia yang mulia. Artinya apa? Pemberian itu yang membuat kita menjadi mulia. Pemberian itu yang membuat hidup kita hari demi hari kita menuju kepada kemuliaan. Ya. Nah, manfaat kelima. Terus Pak Toto. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Tadi ya, kasih karunia itu membuat kita ditebus dan kita diampuni dosa kita. Ya, Tuhan tidak perlu nanti sekian tahun lagi datang lagi menebus lagi, sekian tahun lagi datang lagi menebus, enggak. Sekali itu selama-lamanya. Amin. Ketika orang percaya, ya, ketika orang percaya oleh karya penebusan dia, saat itu juga ditebus dan diampuni dosanya. Ya. Jadi jangan menyesali dosanya terus. Yang keempat Pak Toto, keenam. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Ya, kita memperoleh hikmat dan pengertian. Banyak toh manfaatnya kita menerima Yesus selain diselamatkan, memperoleh hikmat dan pengertian. Jadi kalau kita tidak malas, kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, kita menerima, kita percaya setiap karyanya di kayu salib itu bermanfaat dalam hidup kita, satu paket kita ambil semua, ya, termasuk hikmat dan pengertian. Ya, kita punya hikmat, sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak kita pikirkan itu timbul, itu dinyatakan. Amin. Dan kita bisa mengerti setiap rahasia-rahasia kerajaan surga. Makanya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Itu kelihatannya mustahil. Ya, kita lihat di dunia ini aja kadang kita nggak bisa ngerti. Ya, apalagi kerajaan surga, apalagi rahasianya. Ya, tetapi kita orang-orang percaya, ya, diberikan cuma-cuma tentang rahasia kerajaan surga. Amin. Ya, dan diberikan pengertian. Sehingga apa? Kita bisa lakukan semua yang Tuhan berikan. Kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan katakan. Kita bisa lakukan, mengerti, oh caranya seperti ini Tuhan. Nah kalau salah gimana? Ya salah tidak apa-apa, Tuhan nanti akan arahkan. Itu anugerah. Ya. Itu anugerah. Tuhan akan arahkan kita selama kita terus ada di dalam firman-Nya. Amin. Ya. Nah, poin ketujuh, terus Pak Toto. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Ya, semua sudah ditetapkan di dalam Kristus, itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya, menerima rahasia kehendaknya. Jadi kalau orang dunia nggak tahu harus kemana, ya, kita beruntung Bapak Ibu Saudara. Kita lahir, kita menjadi besar, remaja, dewasa, kita tahu kemana kita arahnya. Tujuan hidup kita untuk apa? Ya. Jadi nggak sekedar ibadah, nggak sekedar bekerja, nggak sekedar berbuat baik, tetapi kita tahu tujuannya semula. Amin. Dan itu sudah ditetapkan. Dan kalau sudah ditetapkan di dalam hidup kita, bisa melenceng nggak? Nggak bisa. Tetap kita sampai garis akhir. Ya. Kita tetap sampai garis akhir. Oleh karena itu, untuk mencapai itu semua, supaya berkat ini kita nikmati, ya kita lakukan saja. Nggak usah mikir-mikir benar nggak ya, benar nggak, lakukan aja. Ya, lakukan saja. Ya, kalau kalian mikir malah nanti nggak baik-baik, nggak nyampe-nyampe. Aku kasih dia kebaikan, mau nggak ya dia terima. Aku kasih dia kebaikan, nanti jangan-jangan dia marah. Biarin aja dia marah, bener nggak?
kita sudah kasih, kita sudah lakukan kebaikan itu. Amin. Nah, kemudian terus Pak, Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. amin. Ya, dikatakan dipersatukan dengan Kristus. Dikatakan firman Tuhan, roh kita ini kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kalau kita mengikatkan diri dengan Kristus, dikatakan apa? Roh kita menjadi satu dengan Dia. Ya, menjadi satu Bapak Ibu Saudara. Dengan Dia, dengan Kristus. Hebat ya? Kalau kita menjadi satu dengan Roh Kristus, yang ada satu roh apa dua roh? Satu roh. Ya, kita satu roh. Demikian juga kita ini anggota tubuh Kristus, benar nggak? Saya dengan Bu Sony satu roh. Saya dengan Ibu Lasma satu roh. Kita semua satu roh. Amin. Amin. Ya, dan Kristus sebagai kepala. Ya. Nah, kemudian Pak, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. amin. Ya, Yesus bekerja melakukan segala sesuatu itu baik atau enggak baik. Ya, itu semua untuk kebaikan. Nah, kita turut di sana. Kita turut menerima janji-janji atas semua pekerjaan Dia. Amin. Siapa yang mau terima janji Tuhan? Amin. Kita semua amin. Amin. Ya, kita semua mau terima janji Tuhan. Amin. Ya, percaya bahwa kita sudah menjadi satu dengan Dia. Ya. Jadi, kalau kita sudah menerima janji-janji Tuhan, ya, ada alasan kita nggak mengucap syukur nggak? Ada alasan kita bersyukur-syukur nggak? Nah, berarti kalau kita bersyukur-syukur, kita nggak bersyukur, berarti kita nggak percaya, benar nggak? Ya, nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dikatakan kita sudah memperoleh semua janji-janji Tuhan, digenapi dalam hidup kita. Yesus itu polanya salah satunya seperti ini. Kalau Tuhan bilang nanti akan terjadi dan sekarang saatnya, itu pola Tuhan. Artinya apa? Dia Alfa dan Omega. Kalau dia berkata nanti akan terjadi seperti ini, itu sudah terjadi dan tinggal dialami aja. Amin. Amin. Kalau Tuhan di dalam roh kita menjadi satu dalam roh kita, bermanfaat, ini semua terjadi dalam hidup, terjadi dalam roh kita, terjadi juga dalam jasmani kita, tubuh kita, jiwa kita. Amin. Amin. Ya. Nah, kemudian Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. amin. Ya, hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu keadaan kita, keadaan roh kita, ya, keadaan kita menjadi ciptaan baru, ya, salah alamat, salah tempat kalau kita tidak melakukan pekerjaan yang tidak memuliakan Dia. Benar enggak? Ya, bukan terus kita berdosa, dihukum dan akhirnya entah kemana. Enggak, cepat sadar aja. Cepat sadar, ya. Oh iya, aku sudah salah jalan nih. Yang benar seperti apa firman Tuhan? Oh, ini aku lakukan. Ya, dan kita lakukan bukan untuk kemuliaan kita. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan sudah lakukan supaya kita dimuliakan, benar enggak? Nah, sekarang kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Ya, kalau orang lain seperti ini, ya, kalau orang lain, aku mau berusaha berbuat baik supaya dia kasih aku kebaikan, benar enggak? Ya, kalau Tuhan enggak, aku kasih dia kebaikan dulu. Entah dia mau berbuat baik sama aku, itu urusan nanti. Ya, jadi kita pun juga sama, lakukan aja kebaikan itu. Kok dia masih jengkeli, masih nyengiti, yaudah lakukan aja. Ya. Nanti suatu saat dia akan tahu, oh iya, sudah sedemikian besar kebaikan dia dalam hidupku. Ya. Sehingga aku mau melakukan kebaikan. Ya. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan lakukan, ya, orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Ya, enggak cuma, kadang-kadang kita enggak ngerti ya, kapan kita berbuat baik sama seseorang. Tetapi ketika kita fokus dengan Tuhan,
melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di sekitar kita ini akan merasakan itu. Amin. Di rumah tangga kita, di lingkungan kita akan rasakan kuasa itu. Akan rasakan kasih Tuhan. Akan melihat terangnya. Amin. Ya, jadi kita fokus aja lakukan pekerjaan Tuhan. Ya, terus Pak Toto. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sampai 14 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Ya, segala kebaikan itu tadi Bapak Ibu Saudara, manfaat tadi semuanya itu termasuk keselamatan. Semuanya Bapak Ibu Saudara disegel, dimenteraikan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Jadi kalau sudah disegel, dimenteraikan oleh Roh Kudus, bisa dicuri nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Walaupun kita ngikuti sesuatu yang lain, ya, tetap kita ada di dalam situ. Kita tetap ada di dalam terang. Nah, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, ya kita melakukan dosa, kesalahan itu di dalam terangnya Tuhan. Apa enggak malu? Ya. Nah, jadi itu dimenteraikan dengan Roh Kudus, disegel, tidak ada yang bisa mencuri lagi seperti zamannya Adam dan Hawa dulu. Ya, belum ada meterai Roh Kudus ya, masih bisa digoda, bisa jatuh dalam dosa, bisa hilang kemuliaan Tuhan. Tapi karena kita sudah terima meterai daripada Roh Kudus, nggak bisa lagi. Ya. Buatan Tuhan ini bisa ada yang bisa menghancurkan nggak buatan Tuhan? Segelnya dari Tuhan itu, bisa nggak? Enggak. Jadi aman-aman saja Bapak Ibu Saudara, lakukan kebaikan, lakukan pekerjaan Tuhan, firman Tuhan lakukan, ya. Dan semuanya berkat-berkat rohani, semuanya jasmani, semua dinikmati dalam hidup ini. Amin. Sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terus cepat aja. Kemudian sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Di dalam Natal ini kita apa? Memperingati, ya, memperingati tentang Yesus ketika ada di dunia ini, tentang lahirnya Yesus. Manfaat semuanya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita menikmati. Bagaimana kita menikmati? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan, ya, bertekun, ya, salah satunya menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, ya, kita sudah lalui itu semua. Menerima perkataannya, menerima firman-Nya, menerima Yesus sang firman itu sendiri, ya, kita dibaptis. Siapa yang belum dibaptis? Ya, kita terima seperti itu, ya. Nah, setelah itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bagian kita sekarang, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, dan dalam persekutuan. Sekarang ini kita lagi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul apa enggak? Sedang bersekutu enggak? Ya, amin. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ingat ketika Yesus perjamuan kudus, dia katakan ketika dia memecahkan roti, ya, kita mengingat dia. Amin. Jadi setiap hari hidup kita mengingat kebaikan dia. Setiap hari kebaikan kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan kita. Ya, kita lakukan apa yang rasul-rasul ajarkan. Ya. Nah, sehingga ketakutanlah mereka dikatakan di situ. Ketakutan di sini bukan takut seperti lihat hantu enggak ya, tetapi takut yang takjub, ya, yang apa ya, yang meluap, yang dari hati mereka, yang mereka rasakan, ya, dikatakan rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Jadi itu terjadi ketika zaman rasul-rasul, di dalam persekutuan mereka, di dalam doa mereka, di dalam mereka memecahkan roti tiap hari-hari, terjadi apa? Mukjizat dan tanda-tanda ajaib, ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu Saudara saat ini bersekutu, menerima ajaran rasul-rasul, ya, memecahkan roti bersama-sama, saling berbagi satu sama lain,
di dalam kasih kesatuan Tuhan, ya, yang terjadi, ya, kita melakukan itu mujizat yang dan ajaib, tanda-tanda yang ajaib. Amin. Ya, jadi jangan segan-segan mendoakan orang, jangan segan-segan bersaksi, jangan segan-segan menumpangkan tangan ke orang, jangan segan-segan berbuat baik. Pasti ada mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Ya, jadi itu semua harus kita alami dalam hidup kita. Syaratnya satu, cuma percaya dan lakukan apa yang rasul-rasul berkatakan. Ya, 46, di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, ya, dengan gembira, dengan tulus hati, nggak saling iri, nggak saling dengki, nggak saling membenci, tidak sungut-sungut, amin, gembira dan tulus hati, ya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, ya, disukai semua orang, itu mujizat loh, disukai semua orang, ya. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam perbuatan kita memperoleh keselamatan. Dan di dalam hidup kita, banyak orang diselamatkan. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menerima segala kebaikan-Mu. Apa kata firman-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Apa yang ada di surga itu juga menjadi milik kami. Karena kami ahli waris-Mu Tuhan. Dan setiap kami melakukan kebaikan-kebaikan kami Tuhan. Oleh karena Engkau yang mampukan. Oleh karena Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Oleh karena Engkau yang sudah lebih dulu menyelesaikan hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami mampu melakukan itu semua Tuhan. Dan di dalam hidup kami ada terang-Mu, di dalam hidup kami ada kuasa-Mu, di dalam hidup kami ada perkataan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kami lakukan hidup kami Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Setiap orang yang ada di dalam kegelapan datang kepada kami dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan setiap dan jumlah orang-orang yang percaya pada Engkau di sekitar kami, di keluarga kami, semakin hari semakin banyak dan bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Kami terima setiap kesaksian firman-Mu, setiap pewahyuan pengertian yang daripada Roh Kudus dalam hidup kami terima dan kami percaya. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang percaya dan menerima semua kebaikan Tuhan berkata, amin. Iya. Ya, salam, terima kasih ibu-ibu bapak yang sudah hadir di tempat ini karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai perjalanan ibu dan bapak. Amin. Kenalkan saya, ini saya Kupono ya. Maaf sebetulnya saya itu kalau disuruh bersaksi terus terang saya tidak mau bersaksi di mimbar. Kalau saya bersaksi pasti setiap malam saya bersama Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya kenal sama Bu Lasma. Karena Bu Lasma yang sudah tahu keluarga saya. Nah, maaf ini yang mau saksikan benar-benar Bu Lasma itu ya saya maaf. Kalau Tuhan Yesus mendengarkan, tapi kalau manusia tidak percaya dengan ucapan saya boleh. Tapi Tuhan Yesus pasti mendengarkan dan janji Tuhan itu pasti. Kalau janji manusia selalu mengecewakan. Itulah pedoman saya. Kalau saya dulu itu di GKJ, jadi saya itu mesti ujiannya bahasa Jawa. Saya sering, saya paling senang. Saya nyanyi, mungkin suara saya tidak baik tapi maknanya boleh. Gitu. Ujian segitu. Wong kang kabutan dosa Gusti ungseng ngono si agung pangapuntennya mring wong kang percaya mung percaya
Gusti kuasa ngluwari sira. Kesaksian saya sedikit. Semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus pasti akan diberi pengampunan, itu pasti. Amin. Karena janji Tuhan itu pasti ya. Amin. Yang saya katakan, kalau manusia mengecewakan, kalau janji Tuhan tidak akan. Nah, saya itu pernah cerita sama Bapak Gembala Pak Giri, tapi tidak perlu tak saksikan sekarang. Yang mau saya saksikan ini 5 hari berjalan ini ya Pak. Saya punya saudara sepupu, dia orang Islam. Dia sakit itu sudah 3 bulan tidak bisa jalan. Ya, itu yang mau saya saksikan. Terus saya datang cuma lihat aja. Itu kalau bukan Roh Kudus bekerja untuk saya juga tidak berani. Saya juga tidak akan melakukan. Karena Roh Kudus bekerja untuk saya, begitu saya datang dia cerita blak. Terus saya terima. Begitu saya lihat penyakit mungkin duduk penyakit yang asli. Mbak, kamu punya akar kepahitan. Begitu. Lah terus aku piye Sri? Harusnya bertobat. Apa yang menjadi akar kepahitanmu? Coba cerita sama aku. Cerita semua blak. Oh, sekarang harus betul. Begitu yang aku yakin mujizat pasti ada. Tuhan Yesus hadir, Bu, benar-benar. Bulasnya boleh percaya, boleh tidak. Saya sampai merinding, Bu. Mbak, aku nek berdoa ora iso kok jenengan. Karena jenengan bismillah aku ora iso selanjutnya. Aku anak Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Roh Kudus saja. Berdoa bisa. Blak sampai saya gemeter. Lah suaminya, lakinya itu di sampingnya Bu. Tidak tahu aku berdoa apa. Itu Bu, mujizat terjadi Bu. Aduh Bu, Tuhan Yesus datang. Pakai jubah, pakai tongkat, menghadapi si sakit itu ya. Menghadapi si sakit itu Bu. Aduh si sakit itu dijamah. Benar-benar aku tidak bohong, Tuhan Yesus mendengarkan. Aduh puji Tuhan, haleluya Engkau pakai saya. Kalau Roh Kudus tidak hadir untuk saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa ya Bu. Maaf ini wong tua deh. Lah itu yang saya lakukan 5 hari yang lalu sampai saat ini Bu. Saya terapi Bu. Karena saya tahu dia itu berarti dia itu stroke ringan. Cuma tangan yang kirinya Bu di sini. Nah kita rasa membelabat. Sabar. Tanganmu itu bukan karena stroke, bukan karena apa-apa. Coba saya terapi Bu, fisik tapi. Oh maaf ya, saya nggak sombong, nggak egois. Saya dulu bekerja kuli Elizabeth itu tahun 1988 sampai 2002. Nah saya sudah umur ya Bu ya. Capek Bu kalau ada orang stroke ngeresik Bu Pono itu infusnya diganti, Bu Pono itu pas ngobrol. Saya puji Tuhan. Sampai saat ini umur saya berapa Bu? Kemarin 71. Coba Bu. Giliran saya 7 tahun. Nah, kalau Bu, lah saya pernah kemari ya ketemu saya. Tahu bapak saya meninggal. Asrak itu Mas. Nah itu Bu, ternyata saya terapi. Puji Tuhan Bu. Tuhan Yesus itu ajaib mujizat. Saya pernah setiap hari, setiap saat mujizat pasti ada di keluarga saya. Setiap hari Bu. Apa yang kami terima. Beratnya tahu, saya nggak punya pensiun, nggak punya apa, saya hanya punya satu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya, lah itu berapa? Saya rawat, saya terapi 4 hari. Jalan Bu, tidak pakai ini, nggak pakai kursi roda, nggak pakai tongkat Bu. Terus saya lihat aja, biasa ya, yang lakinya itu mau menerima. Aku nak berdoa jawab ya Mbak, saya bilang gitu. Akhirnya Mbak, lah piye sak gelemu. Aku berserah pada Tuhan. Blok-blok dia apa jawab Bu? Gusti, amin. Gusti, amin. Orangnya mau ngomongannya halus Bu. Kasakan gitu ya. Waduh Bu sampai sekarang. Terus saya lagi, kemarin berdoa Bu. Ya datang, Tuhan Yesus datang. Ya maaf nek bagi orang Jawa ya orang Jawa Bu. Kon ngedusi air panas dikasih serai, godong jeruk sama garam krosok Bu. Ya tak lakukan karena saya dapat mandat seperti itu. Pulang sendiri Bu. Sekarang puji Tuhan itu yang saya ingat, yang saya terima kasih. Mukjizat selalu ada, tetap ada. Janji Tuhan tidak pernah kecewa. Ya, itu yang kami terima. Sebetulnya ada Bu satu lagi, saya pernah cerita sama Pak Geri.
Makanya sampai sekarang bukan yang ini loh Bu. Makanya maaf ya, saya tambah sedikit ya Bu ya. Orang meninggal itu jangan takut. Karena sudah bersama Tuhan Yesus. Orang kroso Bu. Amin. Kita tuh kayak naik pesawat. Saya sudah pernah meninggal 1 hari. Jadi saya itu sudah ketemu Tuhan Yesus Bu. Saya cerita sedikit aja ya. Di situ dijaga 2, ada jomblo. Tapi saya cuma di pelataran tok Bu. Wah enak Bu, memang surga itu indah Bu. Kanan kiri berkernapan bintang ya. Pohon pohon beringin Bu. Wah jalan enak Bu. Maka orang hidup seperti firman-Nya Pak Samuel tadi ya, harus lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Jangan didengarkan, kita keluar dibuang. Kayak kita di rumah, sorry ya Mak ya, beol di Bu ya. Berdoa gini kan, padahal itu larut, ya kan? Apalagi Tuhan Yesus, ya Pak. Nah, ini aku belum cerita masalah tentang kematian saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi aku belum diterima Ibu. Yang jaga jomblo 2 itu pakai jubah semua. Ini. Lah Tuhan Yesus di belakang saya. Saya untuk 2 orang Bu. Itu. Tapi enak Bu, lihat kok seneng Bu. Makanya jangan pada takut kalau meninggal ya. Jangan pada takut. Serahkan aja. Itu namanya orang percaya sama Tuhan. Apa katanya? Apa tuh untuk melayani anak-anak keluarga itu tugasnya belum selesai di dunia. Nah, pada sampai saat ini 71, padahal bapakku 72, 70. Apa aku nek tiba aku mau bertemu lebih kurang tahun tak hidupku, sekarang aku gitu. Aku tidak takut. Apa yang diperintahkan Tuhan, ya bukan seluruhnya. Namanya manusia itu banyak kekurangan, banyak kelebihan ya Bu. Jadi takut kalau manusia itu banyak kekurangannya. Nah itu sudah akan saya dipakai dan seperti lah Bu Lasma saya mau ngomong sedikit. Saya masih tanggungan 1 Bu. Anak saya apa Bu? Apa ya Bu Lasma yang bilang ini dipakai roh iblis. Anak yang 1 itu Bu, atau sampai sekarang Bu. Aku kalau mau ngomong sama dia, Roh Kudus katakan jangan. Jadi dia itu secara kita itu murtad. Kalau memang dia mau sholat, lakukanlah sholat. Apa yang menjadi kemauan, kalau memang tidak Gusti Allah ya lakukan. Kalau tidak, tapi belum bisa Bu, masih ngayal Bu. Kalau nggak boleh ya Bu Lasma ya tahu anak saya saat itu sampai sekarang umurnya berapa Bu? 50 tahun. Itu anak saya. Ya, saya bersyukur saya punya ini anak terdekat. Mbak Men itu anak saya nomor 2. Yang nomor di Jakarta itu mamahnya Panji yang nomor 1. Nomor 2, terus Paulus itu selanjutnya. Ini yang paling bontot, Mbak Neni. Tapi ternyata Bu, ini kesaksian benar. Setelah Tuhan bilang seperti itu, tanggung aku isek ngerawat Budi sama itu Bu, 2 kecil-kecil itu. Kan ditinggal bapaknya mah. Ya toh, ini harus saya ceritakan. Karena kita dia bingung. Kalau saat tidak dididik 2 anak kecil-kecil ini Bu, mungkin Tuhan terus malah aku sebagai kosong. Tapi Tuhan masih sayang, masih menyertai Tuhan. Rapatan. Ya yang namanya tanggunganmu di dunia belum selesai. Sama si Budi itu. Makanya Pak Pono dulu tak panggil ke Bu Lasma karena aku percaya juga sama Tuhan melalui Bu Lasma. Setelah diceluk-celuk juga saya besar. Jadi itu dimandikan di bak saya yang besar. Ya. Ya. Saya percaya Bu Lasma. Ini untuk persiapan. Nanti Bapak Pono ya Bu ya. Oke terima kasih. Uang saya selempit Bu. Di bawah kain. Berapa belum sampai bulanan Bu. Dan saya berdoa terus dia bilang, aku doa ke apa Mas? Tak doa ke. Paginya itu loh jam 5:30. Tapi maaf ya, minta disayang dulu. Semua orang nanti yang sudah tua-tua ya, yang masih punya suami atau istri, ya toh? Yang punya suami atau mau istri kalau mau ditinggal dipanggil Tuhan dia minta disayang. Bener? Ndak ketong mbak aku dicedaki, ora ketong dimek-mek. Padahal waktu sehat saat disenggol saya marah-marah.
Loh bener kok. Ini kesaksian benar Tuhan Yesus mendengarkan. Ternyata dia mau dipanggil Tuhan. Saya rangkul Bu, saya cium kanan kiri. Amin. Dan jidat. Maafi aku ya Mbah, aku merawat kurang sih. Padahal maaf ya Bu ya. Pak Pono itu muda sampai tua seperti kowe doa. Tanya anaknya, tapi saya enggak apa-apa. Saya layani. Saya bukan ikhlas ya. Namanya barang hilang ikhlas. Saya enggak bilang ikhlas enggak. Tapi coba tak ampuni Bu. Amin. Tak rawat sampai selesai. Nah itulah yang percaya sama Tuhan. Orang manusia itu memang banyak dosa. Tapi kita kalau selalu memuji Tuhan seperti itu. Aku memang merawat itu yang puji Tuhan. Terima kasih Bu. Maaf ini mungkin panjang. Sebetulnya kalau saya tidak ada tersentuh nih loh Pak Yan. Tidak tersentuh hatiku. Ya, kemarin Pak Yan di mobil gini. Mbok diponen kesaksian. Mbok tapi aku tidak tersentuh. Nanti saya baru mau. Bukannya gitu. Makanya aku tadi pangkring nggak bebulasnya. Ini pangkring suara, pangkring wonge lah paling suara nih. Kok kayak bulasma ya? Karena pakai celana tambah cantik. Ya udah, sekian terima kasih yang Tuhan selalu diberkati dan apa yang menjadi Tuhan harus didengarkan dan dilakukan itu pesan saya. Jangan mendengarkan firman Tuhan pulang lain kayak tadi orang di kamar mandi. Iya, sebab Dia baik. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memuji Tuhan, ku memujimu, ku selalu memujimu, ku memujimu. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, untuk semua yang boleh kami kerjakan pada pagi hari ini. Ibadah kami Tuhan yang Kau berkati dari awal hingga pada akhirnya. Untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan Yesus. Untuk setiap kesaksian yang boleh kami dengar, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan yang setia atas setiap perbuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apapun yang kami persiapkan hari-hari ini menjelang perayaan Natal tanggal 25 Desember yang akan datang Tuhan. Kami tahu banyak hal yang masih kami butuhkan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang mencukupkan segalanya. Kami minta dengan nama Tuhan Yesus Kristus, berikan cuaca yang baik Tuhan Yesus. Pada tanggal 24 dan 25 Tuhan tidak hujan, sehingga kami boleh bekerja bersama-sama mempersiapkan persiapan Natal ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang mempunyai acaranya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat setiap kami dalam aktivitas kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami. Engkau juga memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermudahkan. Kami serahkan untuk semua keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengin dengan malaikat yang kudus Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang sia-sia, sakit, penyakit, apapun juga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera menyertai mereka semuanya, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada akhirnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang sempurna daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau kasih setianya, damai sejahteranya, dan terimalah berkat yang sempurna pada pagi hari ini. Berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan intim bersama Roh Kudus menyertai kita semua daripada pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada amplop-amplopnya?
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hati-hatimu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan Itu apa namanya, Bu? Buat apa, Bu? Oh iya, buat tanggal berapa, Bu? Ada acara apa? Boleh datang nggak? Haleluya. Ini semuanya. Amin.